Oke, sekarang kita bahas contoh soal. Ya, contoh soal untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang contoh soal ini ya, saya buat aja langsung pada rangkaian campuran. Ada paralel dan ada seri. Ya, ini dikatakan rangkaian campuran. Di mana dia yang paralel R1 dengan R2, di mana dia yang seri gabungan dari R1, R2 atau R paralel dengan R3. Ya, itu makanya dikatakan rangkaian campuran. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya ini? Ketika bentuk rangkaiannya seperti ini, soalnya seperti ini, ya pastinya kita harus paham betul karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ketika ada soal seperti ini, yang pertama kita cari itu adalah hambatan totalnya dari suatu rangkaian tersebut. Jadi yang diketahui dalam soal ini, yang pertama itu nilai arus totalnya ya, nilai arus total dari positif ya. Nilai I-nya ini adalah 3 ampere ya, 3 ampere. Tapi nilai tegangannya tidak dikasih tahu ya, ini tidak dikasih tahu. Nah, untuk R1-nya itu ini 3 ohm. Untuk R2-nya itu 6 ohm. Yang R3-nya 2 ohm ya. Nah, ini yang diketahui dalam soal. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini, yang pertama itu bagaimana hambatan penggantinya? Ya, berapa hambatan penggantinya atau bisa dikatakan R total. Hambatan total itu sama ya dari rangkaian di atas. Nah, yang kedua yang ditanya itu adalah arus listrik yang mengalir dari hambatan pertama R1. Kita buat aja I1 ya. Yang C yang ditanya adalah arus yang mengalir pada R2. Ya, kita buat aja dia I2 ya. Nah, oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita selesaikan yaitu mencari hambatan totalnya. R total. Nah, jika ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu hambatan yang terdiri dari lebih dari satu hambatan ya, lebih dari satu hambatan, atau yang gampang kita kerjakan dulu ya supaya membuat rangkaiannya itu sederhana. Ya, bagaimana supaya rangkaiannya sederhana? Berarti yang pertama kita selesaikan di sini adalah rangkaian paralel R1 dan R2. Nah, maka kita cari dulu rangkaian paralel, hambatan pada rangkaian paralel. Yang pertama seper R paralel. Seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2. Karena R1 dan R2 tadi itu adalah rangkaian paralel. Nah, jadi rangkaian paralel ini hambatan totalnya sama dengan seper 3 tambah seper 6. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu KPK dari 3 dan 6 ya. Ini cari KPK kelipatan persekutuan terkecil 3 dan 6 ya. 3 dan 6. Nah, di mana KPK-nya adalah 6 ya. Maka seper R paralel sama dengan 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2 tambah 6 bagi 6 1, 1 kali 1 1, karena 1/3 itu sama dengan 2/6 ya, itu maksudnya. Nah, jadi kita lanjut. Maka seper R paralel sama dengan 3/6. Nah, yang kita cari di sini adalah bukan seper R paralel, tapi R paralelnya itu sama dengan 6/3. Kita balikkan. Nah, di sini ini sering terjadi kesalahan ini. Nah, tolong diperhatikan, 6 bagi 3 itu sama dengan 2 ohm. Nah, makanya inilah hambatan pengganti dari rangkaian paralel tersebut. Nah, maka bisa kita gambarkan rangkaiannya menjadi sederhana ya, seperti ini. Nah, jadi ini menjadi rangkaiannya. Nah, ini arusnya. Nah, ini tadi R paralel tadi, ini R3-nya. Nah, maka daripada itu, hambatan pengganti dari semua ini itu kan rangkaian seri nih, sejajar. Nah, makanya hambatan penggantinya saya buat R seri sama dengan R paralel ditambah dengan R3. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Nah, tadi R paralelnya kan 2. Ya, 2 ohm. R3-nya 2, maka
Hambatan penggantinya itu 4 ohm. Nah, inilah yang menjadi hambatan pengganti di atas ini ya. Jadi hambatan penggantinya itu adalah 4 ohm. Nah, kemudian itu tadi untuk jawaban A. Untuk jawaban B, supaya kita dapat mencari nilai I1 ya, kan yang ditanya I1. Nah, ini kan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel. Kita ketahui nanti setelah di sini, setelah arusnya masuk I kan ini akan dibagi. Karena ini ada titik percabangan pada rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel itu kan harusnya dibagi. Nah, masuk menuju I1, masuk juga menuju I2. Nah, keluar melalui titik percabangan ini kan menjadi I juga. I. Ya. I atau kita buat I3 sama dengan I. Nah, jadi kita buat di sini aja. I sama dengan I2 ditambah I1 tambah I2. Ya, sama aja ya, I1 tambah I2, dan I sama dengan I3. Atau I3 sama dengan I1 tambah I2. Nah, ini sama ya pada rangkaian ini. Ya. Nah, jadi supaya kita dapat mencari nilai I1, ya tentunya kita cari dulu nilai tegangannya ya, nilai tegangan pada rangkaian ini tadi ya. Berapa sebenarnya nilai tegangan pada sumber sehingga dia menghasilkan arus 3 ampere ya. Berarti I sama dengan V per R. Nah, ini harus kita ketahui, harus selalu kita ingat bahwasanya hukum Ohm itu selalu muncul dan selalu kita pakai pada penyelesaian soal-soal seperti ini. Nah, jadi maka V sama dengan I kali R. Ini secara matematik saja ya. Maka V-nya sama dengan 3 dikali dengan hambatan totalnya tadi. Ya, hambatan totalnya itu yaitu R seri 4 ya. 4. Nah, maka tegangan totalnya itu adalah 12 volt. Nah, itulah tegangan pada sumber 12 volt. Nah, kita ketahui rangkaian ini semua kan ini rangkaian seri. R paralel ini dengan ini kan rangkaian seri. Berarti yang 12 volt kita ingat kalau paralel tegangannya dibagi. Kalau dia seri tegangannya dibagi ya. Maaf, kalau dia seri tegangannya dibagi. Nah, berarti dibagi pada rangkaian paralel yang 12 volt dibagi ke si R paralel dan dibagi juga ke R3 kan gitu. Nah, maka daripada itu supaya kita dapat mencari nilai I1, kita lanjut ya. Nah, dia mencari nilai I1. I1 kan sama dengan V1 dikali R1 kan begitu. Tapi kita kan belum mengetahui nilai V1. I2 juga nanti sama dengan V2 kali R2. Karena R1 dan R2 paralel ya. Karena R1 dan R2 itu kan paralel, kita ketahui karakteristiknya itu bahwasanya tegangannya sama, maka V1 sama dengan V2. Tapi kita ingat karena R paralel dengan R3 itu seri, maka V dari sumber sama dengan V1 ditambah V3 atau V2 itu sama itu dengan V2 ditambah V3. Nah, untuk mengetahui nilai V1 dan V2, nah kita cari dulu nilai V3. Kenapa kita cari nilai V3? Karena persamaan nilai V3 itu kan V3 sama dengan I3 kali R3 kan ya, V3 kali R3. Nah, jadi I3 itu kan sama dengan I tadi. Kita ingat I3 itu sama dengan I, yaitu sama dengan 3 ampere ya. Maka V3 sama dengan I3 3 ampere dikali R3 2 ohm. Nah, maka V3 itu sama dengan 6 volt. Nah, itu kan nilai V3. Nah, kita ketahui tadi bahwasanya V sama dengan V1 tambah V3. 12
12 volt sama dengan V1 tambah 6. Maka V1 sama dengan 12 dikurang 6, kan begitu. Maka V1 sama dengan 6 volt. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan 6 volt. Nah, sehingga dapat nilai tegangan di R1 dan R2. Nah, dari situ kita baru bisa mencari nilai I1-nya. I1 ingat hukum Ohm, maka V1 per R1. Kan begitu. Tegangan pada R1 dibagi dengan hambatannya. Maka I1 sama dengan V1 tadi 6 volt ya. 6 dibagi R1-nya tadi berapa R1-nya? 3 ya, 3 ohm. Maka I1-nya itu adalah 2 ampere. Ya, dapat dia nilai I1-nya. Untuk nilai I2 juga sama, ya. I2 sama dengan persamaannya hukum Ohm, ingat V2 per R2. Ya. I2 sama dengan 6 karena V2 juga 6 volt kan sama dengan V1 karena dia rangkaian paralel. Dibagi R2-nya itu 6 ohm. 6 dibagi 6 hasilnya 1 ampere. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya I tadi kan I1 tambah I2. I tadi kan I1 tambah I2. Nah, dari percabangan ini tadi ya, I sama dengan I1 tambah I2. Ya, arus yang masuk dari titik percabangan sama dengan arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nah, maka I1 sama dengan I sama dengan I1 tambah I2. Maka I sama dengan I1 tadi 2, I2-nya 1. I sama dengan 3 ampere. Nah, hasilnya sama dengan nilai I yang kita cari yang sudah diketahui tadi yang mengalir dari rangkaian tersebut 3 ampere. Kan sama kan? Nah, itu terbukti bahwasanya pada rangkaian paralel arusnya dibagi ya, yang 3 ampere dibagi menjadi ke R2 2 ampere, ke R1 2 ampere, ke R2 1 ampere ya, jelas.